Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabi'un. Yang terhormat Ibu Berti Yolidas, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Biologi Dasar, Program Studi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dan yang saya hormati, rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia yang sedang menyaksikan presentasi dari kelompok kami. Pada video kali ini, kami dari kelompok 4 mata kuliah Biologi Dasar akan menyajikan materi tentang bioteknologi. Adapun topik yang akan kami bahas, yang pertama ada pengertian dan ruang lingkup biologi, kedua prinsip dasar dan perkembangan teknologi, ketiga pemanfaatan teknologi, keempat hubungan bioteknologi dengan ilmu lainnya, kelima sejarah perkembangan bioteknologi, keenam jenis bioteknologi, ketujuh perkembangan teknologi di Indonesia. Sebelum memulai materi, izinkan kami terlebih dahulu kelompok 4 untuk memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Ahmad Galang Al-Kafi dengan NPM 21123023075. Saya Dia Ulhaq dengan NPM 21130230005. Saya Ingrid Cahyati NPM 21130230003. Izin memperkenalkan diri, nama saya Kartika Tiara Putri dengan NPM 21130230001. Perkenalkan, nama saya Tia Amelia dengan NPM 21130230043. Saya Royhatu Zakia dengan NPM 21130230027. Perkenalkan, nama saya Talisa Malininja Mega Lambadua NPM 21130230039. Saya Haya Lutfi Amani NPM 21130230053. Saya Nurul Ashifa dengan NPM 21130230055. Perkenalkan, nama saya Zaid Aiman Abdul-Ghani dengan NPM 21130230057. Baiklah, langsung saja kita simak video penjelasan dari kelompok 4 dengan topik bahasan yaitu pengertian dan ruang lingkup bioteknologi yang akan disampaikan oleh saya dan juga teman saya yaitu Ahmad Galang Al-Kahfi. Pengertian bioteknologi. Pada awalnya, bioteknologi diartikan sebagai teknologi yang menggunakan sel hidup, yakni mikroorganisme, untuk menghasilkan suatu produk. Bioteknologi tradisional ini sudah ada sejak lama, seperti pada pembuatan keju, minuman anggur, tempe, dan tape. Sedangkan bioteknologi modern atau bioteknologi molekuler merupakan teknologi yang memanfaatkan agen hayati atau komponen-komponen yang telah mengalami rekayasa genetik melalui teknologi DNA rekombinan untuk menghasilkan barang dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia dan lingkungan. Bioteknologi merupakan penerapan biologi, sistem organisme, atau proses-proses untuk memproduksi dan industri jasa, pemahaman biologi pada tingkat sel dan molekuler, serta mencerminkan penggabungan ilmu dasar dan ilmu terapan, di mana transformasi terhadap ilmu pengetahuan ke dalam teknologi. Saya Ahmad Galang Al-Kafi dengan NPM 21130230075. Saya akan menjelaskan sebuah pengertian bioteknologi. Dengan istilah bioteknologi pertama kali dikemukakan oleh Karl Ereky, seorang insinyur Hungaria, pada tahun 1917 untuk mendeskripsikan produksi babi dalam skala besar dengan menggunakan bit gula sebagai sumber pakannya. Sampai tahun 1970-an, bioteknologi ini selalu berasosiasi dengan rekayasa proses untuk memproduksi dan industri jasa, serta pemahaman bioteknologi ini pada tingkat sel dan molekuler. Bioteknologi ini di organisme sukses menggandakan kemampuan produksi bakteri, pembuat enzim tertentu dan alkohol. Dan juga biologi molekuler sudah kita gunakan pula pada peningkatan mutu kesehatan dengan menggunakan monoklonal antibodi, teknik vaksin, juga diagnostik untuk penyakit-penyakit berisiko atau informasi awal terhadap invasi mikroba patogen. Selain di bidang pertanian, industri kesehatan, penggunaan bioteknologi juga ditemukan pada lintas bidang dan ilmu. Saya Royhatu Zakia dengan NPM 21130230027 akan menyampaikan materi mengenai sejarah bioteknologi. Kisah penggunaan sistem biologi untuk pemenuhan kebutuhan manusia mungkin dimulai pada 6000 sebelum Masehi, ketika bangsa Sumeria dan Babilonia memfermentasi semacam bir.
Dimulai dengan fermentasi, penggunaan proses biologi kemudian mengalami banyak perubahan selama berabad-abad. Tapi revolusi terbesar sampai saat ini dimulai pada tahun 1970-an dan tahun 1980-an ketika produk interaksi antara ilmu pengetahuan dan teknologi muncul lebih luas. Hubungan ini mendapat nama bioteknologi. Fermentasi, produk antibiotik, roti, dan bir termasuk dalam bioteknologi tradisional, sedangkan teknik yang berhubungan dengan kultur sel, fungsi, bioproses, rekayasa genetika, dan lain-lain diberi nama sebagai bioteknologi modern. Kobeling pada tahun 1988 mengemukakan bahwa bioteknologi ialah bukan hal yang baru. Secara sederhana, bioteknologi sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Contohnya di teknologi pangan yaitu keju, roti, dan bir telah ada semenjak abad ke-19. Dasar pedoman untuk memproduksi makanan tadi secara umum sama. Beberapa bahan dasar eksplos atau eksplosur kerangka renik tertentu akan merubah bahan pokok yaitu anggur, barley, susu, atau gandum menjadi produk yang disukai. Selain membuat bir, bioteknologi juga diaplikasikan di proses pemeliharaan kemurnian tanaman untuk mendapatkan jenis-jenis dari bidang pertanian, pemeliharaan kemurnian dan reproduksi binatang, dan di bidang medis dulunya aplikasi bioteknologi ditunjukkan dengan temuan insulin, antibiotik, dan vaksin meskipun terbatas jumlahnya dikarenakan ketidaksempurnaan proses fermentasi. Perubahan drastis timbul sesudah penemuan bioreaktor oleh Louis Pasteur. Saya Indri Cahyati akan menjelaskan tentang ruang lingkup bioteknologi. Ada 4 kegiatan utama yang ada pada ruang lingkup bioteknologi, antara lain, yang pertama teknologi industri dengan menggunakan reaktor bio, di mana mikroba dan enzim menjadi katalis utama adalah sumbangan yang paling real dalam kegiatan industri yang secara intensif berdampak pada kemajuan ekonomi. Kinerja mikroba dan eksploitasinya dalam industri mikroba dijuluki sebagai buruh serba bisa. Berdasar pada kinerja mikroba yang dapat menghasilkan lebih dari 500 macam bahan kebutuhan manusia. Yang kedua, rekayasa genetika. Langkah pertama, pilih gen yang akan memberikan efek positif, seperti gen yang tahan dari penyakit tanaman dan hama, gen yang berhubungan dalam fiksasi N, dan sebagainya. Langkah kedua, gen yang diinginkan diisolasi dan diidentifikasi. Langkah ketiga, pindahkan gen-gen yang diisolasi ke vektor yang sesuai untuk pemindahan gen ke sistem penerima vektor itu, yaitu plasmid dan virus. Langkah keempat, pindahkan tanaman yang diregenerasikan dari sel-sel atau jaringan. Yang ketiga, peleburan sel dalam upaya manipulasi genetik transnalasi nukleus ke dalam setiap sel yang menghasilkan embrio yang dimasukkan semua gen dari nukleus. Yang keempat, pada kultur atau media tumbuh yang cukup mengandung nutrien, kultur jaringan sel tumbuhan dapat tumbuh. Sel yang diisolasi akan mengembangkan potensi dasarnya, yaitu sama dengan totipotensi. Ialah prinsip dasar kultur jaringan dan sel. Saya Dia Ulhak, NPM 21130230005 akan menjelaskan mengenai jenis-jenis dari bioteknologi. Yang pertama adalah bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional merupakan proses bioteknologi yang mengandalkan jasa mikroba untuk menghasilkan produk yang dibutuhkan manusia melalui proses fermentasi. Ciri atau sifat bioteknologi konvensional antara lain masih menerapkan teknik-teknik biologi, bioteknologi, dan rekayasa genetika yang terbatas, menggunakan mikroorganisme seadanya. Belum mengembangkan teknik sampai tingkatan molekuler yang terarah, belum sepenuhnya steril, jumlah produknya relatif sedikit, serta kualitasnya belum terjamin. Bioteknologi konvensional tidak melakukan manipulasi organisme atau rekayasa, tetapi menciptakan kondisi dan bahan makanan yang cocok bagi mikroba untuk berkembang secara optimal. Bioteknologi konvensional merupakan bioteknologi sederhana. Bioteknologi ini mempunyai beberapa manfaat, yaitu 1. Meningkatkan nilai gizi dan produk-produk makanan dan minuman. 2. Menciptakan sumber makanan baru, misalnya dari air kelapa dapat diciptakan makanan baru, yaitu nata de coco.
3. Dapat membuat makanan yang tahan lama, misalnya asinan. 4. Secara tidak langsung dapat meningkatkan perekonomian rakyat, karena bioteknologi sederhana tidak banyak membutuhkan biaya, sehingga masyarakat kecil bisa melakukannya dan menjual hasilnya untuk keperluan hidup sehari-hari. Contohnya adalah tempe dan tape. Kelebihannya relatif murah, teknologi relatif sederhana, pengaruh jangka panjang umumnya telah diketahui karena sistem produksi sudah mapan. Kekurangannya, perbaikan sifat genetik tidak terarah, lalu tidak dapat mengatasi ketidaksesuaian genetik, lalu hasilnya tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Selanjutnya adalah bioteknologi modern. Bioteknologi modern merupakan penerapan bioteknologi yang menggunakan alat dan cara kerja yang canggih. Dilakukan dalam keadaan bersih dan steril, kualitas produk lebih baik, dan kuantitas hasil produk yang dibuat lebih banyak dan terarah. Konsep penggunaan bioteknologi modern ini lebih menekankan pada bagaimana cara memanipulasi materi genetik mikroorganisme untuk menghasilkan klon yang lebih unggul. Bioteknologi modern telah menggunakan teknik rekayasa tingkat tinggi dan terarah sehingga hasilnya dapat dikendalikan dengan baik. Teknik yang sering digunakan adalah dengan melakukan manipulasi genetik pada suatu jasad hidup secara terarah sehingga diperoleh hasil sesuai dengan yang diinginkan. Manfaat bioteknologi modern yaitu 1. Menghasilkan bibit tanaman dengan sifat unggul. 2. Meningkatkan produksi bahan pangan. 3. Mengolah sampah menjadi bahan yang bermanfaat. 4. Menghasilkan produk kesehatan seperti vaksin, antibodi, monoklonal. Lalu kelebihannya adalah perbaikan sifat genetik dilakukan secara terarah, dapat mengatasi kendala ketidaksesuaian genetik, dapat menghasilkan jasad baru dengan sifat baru yang tidak ada pada jasad alami, dapat memperpendek galur tanaman baru, dapat meningkatkan kualitas produk, dan kekurangannya adalah relatif mahal, teknologi canggih, dan pengaruh jangka panjang. Nama saya Haya Lutfia Amani, NPM 21130230053. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang prinsip dasar dalam rekayasa genetika. Yang pertama ada DNA rekombinan, adalah perubahan susunan DNA diperoleh melalui teknik DNA rekombinan yang melibatkan bakteri atau virus sebagai perantara proses DNA rekombinan melalui 3 tahapan, yaitu 1. Mengisolasi DNA. Yang kedua, memotong dan menyambung DNA. Yang ketiga, ada memasukkan DNA ke dalam sel hidup. Yang kedua, ada fusi protoplasma. Fusi protoplasma adalah penggabungan 2 sel dari jaringan yang sama atau organisme berbeda dalam suatu medan listrik. Protoplasma pada tumbuhan melalui tahapan-tahapan. 1. Menyiapkan protoplasma dari sel-sel yang masih muda karena dinding sel tipis serta protoplasma yang banyak dan utuh. Yang kedua, mengisolasi protoplasma sel dengan cara menghilangkan dinding selnya dengan menggunakan enzim, kemudian dilakukan penyaringan dan sel sentrifugasi berkali-kali. 3. Protoplasma yang didapat kemudian diuji viabilitasnya dengan cara melihat aktivitas organel, misal melalui aktivitas fotosintesisnya. Yang ketiga ada kultur jaringan. Teori yang melandasi teknik kultur jaringan ini adalah teori totipotensi, yaitu kemampuan untuk tumbuh menjadi individu baru bila ditempatkan pada lingkungan yang sesuai tahapan-tahapan kultur jaringan dalam membentuk embrio dari sel somatik serupa pada tahap perkembangan zigot menjadi embrio. Perkembangan tersebut dimulai dari yang pertama ada sel, yang kedua ada globular, yang ketiga bentuk jantung, yang keempat ada bentuk torpedo, yang kelima bentuk kotiledon, yang keenam bentuk planlet. Saya Tia Amelia akan menjelaskan tentang unsur-unsur pada proses bioteknologi. Yang pertama ada input, yaitu bahan kasar atau raw material yang akan diolah seperti
beras, anggur, susu, dan sebagainya. Yang kedua ada proses, yaitu mekanisme pengolahan yang meliputi proses penguraian atau penyusunan oleh agen hayati. Yang ketiga ada output, yaitu produk baik berupa barang dan jasa seperti alkohol, enzim, antibiotika, hormon, dan pengolahan limbah. Apapun batasan yang diberikan oleh para ahli, yang pasti dalam proses bioteknologi terkandung 3 hal pokok, yaitu yang pertama ada agen biologis atau mikroba, enzim, sel tanaman, dan sel hewan. Yang kedua ada pendayagunaan secara teknologi dan industrial. Yang ketiga ada produk dari jasa dan yang diperoleh. Saya Kartika Tiara Putri, NPM 2113023001. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang pemanfaatan bioteknologi. Pemanfaatan bioteknologi meliputi berbagai jenis bidang, diantaranya yang pertama yaitu bioteknologi dalam produksi pangan, yang kedua bioteknologi dalam bidang industri, dan yang ketiga bioteknologi dalam kedokteran atau produksi obat. Pada bioteknologi dalam produksi pangan terdapat makanan bahan susu dan makanan bahan non-susu. Pada makanan bahan susu, prinsipnya yaitu dengan memfermentasikan susu yang kemudian menghasilkan asam laktat. Adapun contoh dari makanan bahan susu yaitu keju dan yogurt. Pada keju terdapat bakteri asam laktat yaitu Propionibacterium, di mana berperan sebagai pemberi rasa dan tekstur pada keju. Kemudian pada yogurt terdapat bakteri Lactobacillus bulgans yang berperan sebagai pemberi rasa dan asam. Kemudian Streptococcus thermophilus yang berperan sebagai penambah keasaman, dan Leuconostoc cremoris yaitu mentega. Yang kedua yaitu makanan bahan non-susu. Prinsipnya adalah pemecahan amilum oleh mikroba yang menghasilkan gula kemudian difermentasikan. Adapun contoh dari makanan bahan non-susu yaitu roti, asinan, dan alkohol oleh ragi, kemudian kecap oleh Aspergillus oryzae, nata de coco oleh Acetobacter silmum, dan cuka oleh Acetobacter aceti. Kemudian terdapat pula protein sel tunggal, di mana makanan yang berkadar protein tinggi berasal dari mikroorganisme mikroprotein dari Fusarium, Spirulina, dan Cronella. Kelebihannya adalah kadar protein lebih tinggi daripada kadar protein kedelai atau hewani. Pertumbuhannya lebih cepat. Yang kedua yaitu bioteknologi dalam bidang industri. Dalam bioteknologi bidang industri meliputi yang pertama asam sitrat, di mana fermentasi tetes gula dan sirup oleh Aspergillus niger yang berperan sebagai pemberi cita rasa, pengemulsi susu, dan antioksidan yang banyak terdapat pada jeruk. Kemudian yang kedua yaitu vitamin. Pada vitamin terdapat vitamin B1 oleh Asbiagosipi dan vitamin B12 oleh Propionibacterium dan Pseudomonas. Kemudian yang ketiga yaitu terdapat enzim. Enzim terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu enzim amilase yang digunakan dalam produksi sirup, kanji, dan glukosa. Glukosa isomerase mengubah amilum menjadi fruktosa. Fruktosa juga digunakan sebagai pemanis makanan untuk menggantikan sukrosa. Mikroba dari enzim amilase yaitu Aspergillus niger, Aspergillus oryzae, serta Bacillus subtilis. Kemudian enzim yang kedua yaitu enzim protease yang digunakan antara lain dalam produksi roti dan bir. Protease proteolitik berfungsi sebagai pelunak daging dan campuran deterjen untuk menghilangkan noda protein. Mikroba yang terdapat pada enzim protease yaitu Aspergillus oryzae dan Bacillus subtilis. Kemudian enzim yang ketiga yaitu lipase yang digunakan dalam produksi susu dan keju untuk meningkatkan cita rasa. Mikroba pada enzim lipase yaitu Aspergillus niger dan Rhizopus sp. Kemudian enzim yang keempat yaitu asam amino. Terdapat asam glutamat, yaitu bahan utama MSG atau monosodium glutamat. Kemudian lisin, yaitu asam amino esensial yang dibutuhkan dalam jumlah besar oleh ternak. Mikroba yang terdapat pada enzim asam amino yaitu Corynebacterium glutamisum.
Saya, Tarisa Malini Januaita Lambanua, NPM 21130-23039, akan menjelaskan materi tentang pemanfaatan bioteknologi dalam bidang kedokteran dan produksi obat. Yang pertama, antibodi monoklonal, yaitu antibodi sejenis yang diproduksi oleh sel plasma klon sel-sel B sejenis. Antibodi ini dibuat oleh sel-sel hibridoma yang dikultur. Bertindak sebagai antigen yang akan menghasilkan antibodi adalah limpa. Limpa merupakan bagian dari sistem getah bening atau sistem limfatik. Fungsinya, diagnosis penyakit dan kehamilan. Yang kedua, antibiotik, dipelopori oleh Alexander Fleming dengan penemuan penisilin dari Penicillium notatum. Penicillium Chrysogenum memperbaiki penisilin yang sudah ada. Dilakukan dengan mutasi secara iradiasi ultraviolet dan sinar X. Cephalosporium yaitu penicillin N, cephalosporin C, streptomyces streptomycin untuk pengobatan TBC. Yang ketiga, interferon, yaitu antibodi terhadap virus. Secara alami hanya dibuat oleh tubuh manusia. Prosesnya, pembentukan di dalam tubuh memerlukan waktu yang cukup lama. Karena itu dilakukan rekayasa genetika. Yang keempat yaitu vaksin. Secara konvensional, pelemahan kuman dilakukan dengan pemanasan atau pemberian bahan kimia. Dengan bioteknologi dilakukan fusi atau transplantasi gen, contohnya vaksin hepatitis B. Saya Nurul Aziza di sini akan memaparkan materi mengenai kelebihan dan kekurangan dari bioteknologi. Adapun kelebihan dari bioteknologi yaitu mempunyai kontribusi besar dan nyata dalam mengatur dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup. Sekarang ini, bioteknologi dikhususkan untuk pengelolaan limbah domestik, pertambangan, industri, pertanian, dan lainnya. Pengelolaan bioteknologi bukan saja mengamankan dan menyelamatkan materi-materi terbuang, namun juga untuk daur ulang dengan mengamankan dan menyelamatkan sistem efektif yang dikembangkan. Dapat memproduksi sumber energi dan alternatif bahan makanan, pemanfaatannya tentu sangat terasa karena bioteknologi telah menghasilkan produk-produk yang memiliki dampak positif dan peran besar dalam kehidupan manusia dari berbagai bidang, seperti yang telah disebutkan dalam pemanfaatan bioteknologi pada berbagai bidang di atas. Selanjutnya, kekurangan. Adapun kekurangan bioteknologi yaitu produk bioteknologi yang punya hak paten seperti tanaman transgenetik mengakibatkan jarak yang timbul semakin jauh antara petani berdasi dengan petani tradisional. Investor bermodal besar akan menguasai pertanian dan mengusir petani-petani tradisional yang hanya punya sedikit modal. Akibatnya, beban hidup petani tradisional yang sudah miskin akan bertambah karena teknologi baru ini. Tanaman transgenetik tidak dapat dibudidayakan orang lain karena hak paten. Karena bioteknologi pula, di setiap musim tanam, petani begitu tergantung pada benih-benih bibit unggul. Menyimpan benih untuk penanaman yang akan datang tidak bisa dilakukan oleh petani. Hak paten mengharuskan penggunaan benih sekali saja. Benih hasil panen tidak diperbolehkan lagi untuk penanamnya. Saya, Tarisa Malini Januaita Lambanua, NPM 21130-23039, akan membacakan kesimpulan. Kesimpulannya, bioteknologi didefinisikan menjadi penerapan pokok-pokok dasar sains dan perekayasaan atas proses material dengan dukungan agen biologi untuk memproduksi bermacam jasa dan barang. Keutamaan bioteknologi telah mengambil alih dan dalam ilmu biologi menjadi revolusi baru. Lewat pengaturan produk alami mengganti proses industri dan kimiawi. Bioteknologi modern bisa diklasifikasikan ke dalam berbagai bidang seperti bioteknologi lingkungan, kesehatan, pertanian, industri, dan obat-obatan. Bioteknologi ialah ilmu dan sains masa yang akan datang yang memikat para ilmuwan serta revolusi besar akan hadir dalam hidup kita dengan memperlihatkan kiat kenyamanan hidup, terhindar dari stres serta penyakit. Ketika teknologi ini diterapkan pada tingkat industri, mereka merupakan bioindustri yang meliputi di satu sisi industri bioteknologi di mana kegiatan dapat menggantikan teknologi normal atau sedang digunakan, dan di sisi lain, kegiatan
industri di mana bioteknologi memainkan peranan penting. Ada beberapa area di mana teknologi ini sedang digunakan. Yang penting adalah industri kimia, industri makanan atau produksi massa ragi, alga, dan bakteri untuk menyediakan protein, asam amino, vitamin, dan penggunaan enzim. Produktivitas pertanian, industri perlindungan lingkungan, dan pengurangan polusi, serta lainnya. Baiklah, itu tadi materi mengenai bioteknologi yang disampaikan oleh kelompok 4 mata kuliah Biologi Dasar Prodi Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Saya mewakili teman-teman kelompok 4, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan dan penyampaian materi. Semoga ilmu yang kami sampaikan berguna untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.